Ngaca, tanyakan itu pada hatimu. Benarkah uzur yang kau berikan ini adalah sikap yang bijak atau hakikatnya kepengecutan dirimu dari nilai-nilai ketegasan syariat yang seharusnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita dari Jami'ul Ulum wal Hikam. Telah kita bahas dari hadis pertama yang membahas cukup lebar tentang niat, ya, dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya, ya. Masuk ke hadis ats-tsani, hadis yang kedua dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ini, ya. Hadis yang kita kenal dengan nama hadis Jibril alaihi salam. Hadis Jibril alaihi salam. Hadis ma'ruf, hadis yang terkenal. Hadis yang menjelaskan mapping nilai-nilai keislaman tentang Islam, iman dan ihsan, ya. Al-hadis tafarrad bihi Muslim. Hadis ini termasuk hadis yang hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, yakni tidak diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah, ya. Diriwayatkan dari tariknya Kahmas, dari Abdullah ibn Buraidah, dari Yahya bin Ya'mur rahimahullah, ya. Yahya bin Ya'mur ini seorang tabi'i, ya, seorang tabi'in, ya. Yahya bin Ya'mur bercerita, kan awal man qal bil qadar fil Basrah Ma'bad al-Juhani. Orang yang pertama kali berkata-kata tentang qadar di Basrah, di Irak, adalah seseorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Gitu. Maksudnya orang yang pertama kali di antara orang yang mentenarkan bid'ah qadariyah. Bid'ah qadariyah, ya. Kaum yang pertama kali trendsetter, ya. Pada masa itu yang mulai menyerukan kepada keyakinan bahwasanya takdir enggak ada, begitu. Sementara kaum muslimin dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan para ahlul kitab mengimani tentang qadar, mengimani qadar. Tapi pas di zaman tabi'in muncul kaum muslimin yang menafikan keimanan mereka kepada qadar. Nah, di Basrah yang ngetrenin perkataan ini namanya Ma'bad al-Juhani. Nih ahli bid'ahnya nih. Oke? Ma'bad al-Juhani. Fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari hajjaini aw mu'tamirain. Kemudian berangkatlah aku bersama sahabatku yang bernama Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari, berangkat menuju Hijaz, menuju Mekah atau Madinah dalam rangka haji atau umrah, ya. Faqulna, dan kita pun berkata, "Lau laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnah amma yaqul haula fil qadar." Nanti kita di sana, yakni di Madinah, kalau ketemu salah seorang di antara sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tanya kepada mereka tentang apa yang dikatakan oleh nih orang-orang nih tentang qadar. Ya, ini tentang yang dikatakan oleh nih para ahli bidah ini tentang qadar, ya. Nanti kita minta fatwa para sahabat, ya. Kalau kita ketemu sahabat nanti kita tanyain itu, nyok, begitu maksudnya. Yahya bin Ya'mur berniat demikian bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari rahimahumallah. Mereka berdua tabi'in, ya. Fawuffiqa lana Abdullah ibn Umar. Ternyata kita nih ketemunya
ketemu dengan Abdullah ibnu Umar. Nah, ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Fawufiqa lana Abdullah ibnu Umar faktanaftuhu ana ahaduna an yamini wal akhar an shimali. Akhirnya aku bersama sahabatku mepet Abdullah ibnu Umar. Salah seorang dari kita di kanannya, salah seorang di kirinya. Begitu. Wa dhanantu anna sahibi sayakilu ilayyil kalam, dan aku kira sahabatku yakni Humaid bin Abdurrahman ini akan membiarkan aku yang bicara kepada Abdullah ibnu Umar. Fakulna, kita pun bilang, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, yakni wahai Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Innahu dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an. Sesungguhnya muncul di kampung kita ini orang-orang yang begitu rajin mereka baca Al-Qur'an, wa yataqaffaruna al-ilm, dan sering menggali-gali keilmuan, yakni sering diskusi apa gitu, begitu. Wa yaz'amun alla qadar, tapi mereka bilang katanya takdir enggak ada. Wa annal amra unuf, dan bahwasanya semua perkara ini terjadi unuf. Unuf yakni sudden, tiba-tiba aja, nggak ada yang menentukan. Musta'naf. Oke? Okay? Kemudian Abdullah ibnu Umar ini radhiyallahu anhu memberikan langsung fatwanya, jawabannya. Idza laqid haula akhbirhum bi annahum bura'a minni wa anni bari'un minhum. Apabila kau bertemu dengan mereka, orang-orang yang ngomong begitu tentang qadar, katakan pada mereka, aku berlepas diri dari mereka, mereka pun berlepas diri dariku. Walladzi nafsu Abdullah ibn Umar biyadi, demi zat yang jiwa Abdullah ibn Umar berada di tangannya. Lau anfaq ahaduhum mithla Uhudin zahaban, atau laukan li ahadihi mithla Uhudin zahaban thumma anfaqah, andai saja mereka punya emas segede gunung Uhud, terus mereka sodakohin di jalan Allah, ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar, sungguh Allah takkan terima darinya sampai dia beriman dulu kepada qadar. Tuh. Ya. yakni amal saleh dan effort dia sebesar apapun, Allah tidak catat itu menjadi amal saleh sampai dia beriman dulu kepada qadar. Kemudian Abdullah bin Umar melanjutkan, haddatsani Abi Umar bin Al-Khattab, telah bercerita kepadaku ayahku Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. No. Nyambung nih. Oke? Okay? Ini latar belakangnya. Telah bercerita atau telah berkata kepadaku ayahku. Siapa ayahnya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ketika kita sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani Umar bersama para sahabat lagi majlis sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idz ja'ana rajul syadidu bayadith thiyab wa syadidu sawadi sya'ar. Tiba-tiba datang pada kita seorang yang asing. Dia datang dengan baju yang begitu putih bersih, dengan rambut yang begitu kelimis, rapih gitu. Oke? Okay? La yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Tidak tampak padanya bekas perjalanan, tapi kita yang orang sini tidak ada juga yang mengenalnya. Begitu. Ya nih, kalau ini orang dari luar mesti tampak bekas perjalanan, berdebu dan lain-lain. Kalau dari luar kampung, inilah yura alaihi athar, nggak kelihatan padanya bekas perjalanan, ya kan? Bersih begini, bangsa dekat mari nih rumahnya, begitu. Oke? Okay? Tapi kita yang orang sini nggak ada yang kenal dia juga. La yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Itu maksud dari ungkapannya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Okay?
Ini orang asing tiba-tiba datang di kerumunan para sahabat yang sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, dengan baju yang begitu bersih dan rambut yang begitu rapi. Ya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia duduk mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu dekat. Dia tempelkan kedua lututnya kepada dua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu. Berarti duduk di hadapan Rasul banget sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a yadayhi ala fakhidhayhi. Bahkan dia menaruh kedua tangannya di atas paha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke? Kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, katakan padaku apa itu Islam." Faqal, maka Rasul pun menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah wa tasumu Ramadan wa tahijjal baiti in istata'ta ilaihi sabila." Islam adalah agar kau syahadat, salat, zakat, puasa, haji, gitu. Kalau kau mampu. Rasul menjawab dengan yang kita kenal dengan nama rukun Islam. Terus ini orang berkata, "Sadaqt, kau benar." Ya salam. Kebayang ada orang kayak ngetes Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, "Ajibna minhu." Itu begitu. Ajibna minhu. Kita pun takjub darinya. Ajibna minhu ini maksudnya apa? Maksudnya ajib nih Rajal, begitu. Yas'alhu wa yusaddiquh, dia yang nanya, dia yang benerin. Kayak ngetes Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakal kemudian dia berkata, "Akhbirni anil iman." Katakan padaku, apa itu iman? Rasul pun menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qada wal qadar khairihi wa syarrihi." Iman adalah agar kau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kepada hari akhir dan kepada qada dan qadar yang baik dan yang buruk. Nah, karena poin ini Abdullah ibnu Umar membawakan riwayat ini kepada Yahya bin Ya'mur. Karena poin ini nih. Oke, benang merahnya di sini. Berarti di antara nilai-nilai inti keimanan agar seseorang beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Dijawab demikian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menjawab, "Shadaqt." Kau benar. Kata Umar kembali, "Ajibna minhu." Yas'alhu wa yusaddiquh. Ajib nih orang, kok bisa dia yang nanya, dia yang benerin. Kemudian dia berkata, "Akhbirni anil ihsan." Katakan padaku, apa itu ihsan? Tadi tanya Islam, kemudian tanya iman, kemudian tanya ihsan. Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak." Ihsan adalah agar kau atau ketika kau beribadah kepada Allah as if you see him. Seolah-olah kau melihatnya. Wa illam takun tara, dan apabila kau tak melihatnya, fa innahu yarak, sesungguhnya ia senantiasa melihatmu. Sadaqt, kau benar. Gitu. Ya? Kemudian dia bertanya lagi, "Akhbirni anis sa'ah." Katakan padaku tentang kiamat. Ya, ini kapan terjadinya maksudnya? Rasul pun menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'ili." Sungguh tidaklah yang ditanya dalam hal ini lebih mengetahui daripada yang bertanya. Yani kita sama-sama nggak tahu kapan kiamat mah, gitu. "Akhbirni an amaratiha." Kalau gitu berikan tahu padaku, beritahu padaku ciri-cirinya deh, gitu. Ciri-ciri kiamat. Nah, di hadis ini Rasul menyebutkan beberapa ciri kiamat. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Antalidal ammatu rabbataha." Ketika para budak-budak wanita melahirkan tuan-tuannya. "Wa antaral hufatal uratal alata ra'a asya yatatawaluna fil bina."
Dan ketika kau melihat kaum yang fakir, gembel, compang-camping, nyeker, oke? Kerjaannya cuma gembala kambing, oh begitu, kaum yang begitu tadinya berubah menjadi kaum yang bermegah-megahan, berlomba-lomba dalam kemegahan bangunan, gitu. Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumman talaqa falabitha maliya. Kemudian nih orang habis bertanya demikian pada Rasul, dia pergi saja begitu ngeleos, pergi. Falabitha maliya atau falabithna maliya, yakni after a while, setelah beberapa saat, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata kepadaku, kepada siapa ini? Berarti kepada Umar. Ayah Umar, atadri man sa'il? Wahai Umar, tahukah kau siapa tuh barusan yang nanya-nanya? Umar berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, innahu Jibril. Itu Jibril alaihi salam. Atakum yu'allimkum dinakum. Ia datang pada kalian dengan tujuan untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Gitu. Ya? Dari sini, dari case ini, dikenallah hadis ini hadis yang fenomenal, luar biasa. Hadis ini dikenal dengan nama hadis Jibril alaihis salam. Ya? Kenapa? Karena di sini ada peristiwa itu, Jibril datang, berarti dalam bentuk lelaki, fi surah adami, dalam bentuk manusia. Sengaja memancing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan agar Rasul mengajarkan hal-hal tersebut kepada para sahabatnya, ya, radhiyallahu anhum. Dari sini dikenal sekali lagi hadis ini dengan nama hadis Jibril alaihi salam. Zain, inilah hadis kedua dari hadis Jawami'ul Ulum wal Hikam ini, atau dari hadis Arba'in Nawawiyah, ya, hadis keduanya ini. Kenapa? Karena hadis ini termasuk hadis yang jelas-jelas yajma' umuraddin, ya. Banyak menghimpun nilai-nilai beragama, perkara-perkara beragama. Sebelumnya berbicara tentang latar belakang tadi, asbab al-wurud tadi, sebab diriwayatkannya hadis ini. Oke? Ada konsep ahlus sunnah di situ, ya. Yani Ahlus sunnah adalah kaum yang mengimani keimanan atau konsep keimanan sebagaimana datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum, dan para tabi'in yang berada di atas jalan yang lurus sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum. Ahlus sunnah demikian. Ketika ada sebuah keyakinan dan perkataan baru, ya, dan ini baru, dan gak ada dari Rasulullah, tidak ada dari sahabat radhiyallahu anhum, oke? Itu sangat jelas, sangat terang pada mereka bahwasanya ini adalah sebuah penyimpangan. Demikian, ya, tanpa ragu hal tersebut mereka ingkari. Demikian Abdullah ibn Umar, ketika ditanyakan kepada Abdullah ibn Umar tentang sebuah kaum yang muncul nih, sebuah kaum yang muncul membawakan ide baru pada kaum muslimin. Mereka membawakan ide bahwa takdir nggak ada. Bahwasanya semua perkara ini terjadi tanpa ditentukan sebelumnya. Unuf, musta'naf, sudden, tiba-tiba ada aja, begitu. Oke? Ditanyakan hal tersebut kepada Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya? Abdullah ibn Umar ketika disampaikan fenomena itu, bahwasanya muncul sebuah kaum yang membawakan sebuah keyakinan yang gak ada atau bertentangan dengan keyakinan yang selama ini berjalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Yani keyakinan yang berjalan selama ini adalah di mana kita mengimani qadar. Jangan kita, ahlul kitab sebelum kita mengimani qadar. Begitu kan? Ini kok muncul alay baru bilang qadar, nggak ada. Ini kaum yang dibilang qadariyah ini, kederiyah, keder. Oke? Abdullah ibn Umar langsung memberikan peringatan padanya. Demikian ahlus sunnah. Ketika mendengar sebuah penyimpangan, oke? Maka mereka harus menegaskan apa yang seharusnya, yang hak, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan menegaskan bahwa yang bertentangan dengan apa yang datang dari Rasul itu batil. Demikian ahlus sunnah jadi ahlus sunnah. Bukan hanya dikarenakan dia mengatakan sunnah atau mengamalkan sunnah. Enggak cukup. Dia belum jadi ahlus sunnah, belum. Dia jadi baru ahlus sunnah completely ketika selain dia mengatakan yang sunnah, mengamalkan yang sunnah, dia pun di waktu yang sama mengingkari yang bid'ah. Nah, tuh. Meninggalkan yang bid'ah. Nah, baru dia jadi ahlus. Orang bilang Allah itu Tuhan. Dia udah muwahhid belum? Udah ahli tauhid belum? Belum, karena baru isbat. Belum nafi. Dia jadi muwahhid, jadi ahli tauhid. Ketika selain dia bilang Allah itu Tuhan, dia bilang bahwa Tuhan-Tuhan lain yang diibadahi manusia selain Allah itu batil semua. Hanya Allah yang hak untuk diibadahi. Nah, dia baru jadi komplit, muwahhid. Dapat gak? Jadi ngambil sunnah jangan setengah, awas. Jangan cuma menjalankan yang sunnahnya doang, jangan, awas. Ada kewajiban bagi para ahlu sunnah untuk menegaskan pengingkarannya terhadap apa yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini banyaknya manusia berpaling dari situ karena bab pengingkaran bab yang konsekuensinya rada pahit. Oke? Bangsa sepi, gitu. Kajiannya nggak sesuai dengan selera pasar seringkali. Oke? Demikian Abdullah ibnu Umar langsung mengingkarinya. Apabila kau bertemu dengan mereka, sampaikan pada mereka, aku berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dariku. Ini kalau diterjemahin, Jal, maknanya lembut. Aku berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dariku. Tuh, maknanya lembut gak? Padahal di dalam level pengingkaran, ini level tinggi. Ngerti gak? Ini maknanya sangat keras. Kalaupun kalau diterjemahkan cantik gitu. Aku berlepas diri dari mereka. Mereka berlepas diri dariku. Oke? Apalagi Rasul yang berkata, aku berlepas diri dari kamu. Tuh. Oke? Ini level pengingkaran yang tinggi. Kalaupun kalau diterjemahkan seolah-olah soft. Tapi maknanya ini level pengingkaran yang tinggi. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Tuh. Dari sini ada poin apa? Uzur bil jahal. Uzur bil jahal ada nggak di dalam syariat kita? Dalam ahlus sunnah? Ada. Oke? Uzur bil jahal ada. Uzur bil jahal ada dalam Islam. Kalaupun kasusnya kesyirikan dan kekufuran. Tapi dilihat uzur bil jahal. Di dalam perkara apa? Untuk siapa layak gak diberikan uzur bil jahal? Dalam perkara apa dulu? Kemudian kepada siapa dulu? Rasul lagi jalan bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum. Kemudian mereka melewati sebuah pu'un. Di antara pu'un keramatnya Quraisy, musyrikin, Arab. Nama pohon tersebut Zatu Anwat. Pohon yang banyak gantungannya. Mereka meyakini kalau mereka menggantungkan senjatanya di situ, di pohon ini, wah ini senjata sakti kalau dipakai perang. Begitu Jal. Oke? Kalau joran pancingan ditaruh di pohon itu, wah mancingnya along. Anti boncos. Gitu katanya ya. Iya, anti boncos Jal. Kalau narik nggak pernah mocel, ya salah, langsung strike, ya salah. Salah seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat lagi, oke? Dia ngelihat hal tersebut dan kemudian request sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kenapa kau tak buatkan bagi kami Zatu Anwat sebagaimana mereka punya Zatu Anwat? Yani sebagaimana kaum musyrikin punya Zatu Anwat, kita juga dong ya Rasul gitu. Biar punya Zatu Anwat. Rasul pun langsung mengingkarinya, kesalahan-kesalahan.
Subhanallah, hadza kama qala qaumu Musa li Musa alaihi salam. Yang dikatakan ini sebagaimana yang dikatakan kaumnya Musa Bani Israel kepada Musa alaihi salam. Ya Musa ij'al lana alihah kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikan bagi kita banyak Tuhan-Tuhan. Sebagaimana kaum musyrikin punya banyak Tuhan. Tuhan ini bikinin idol-idol, monumen-monumen yang kita keramatkan. Sebagaimana kaum musyrikin juga punya begituan dong yang ya Musa begitu. Ini pengingkaran dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Request itu syirik gak? Syirik. Siapa yang minta lagi? Sahabat. Oke? Diberi uzur gak dia? Diberi uzur. Kenapa? Karena masih hadithu ahdin bil Islam. Mereka belum lama Islam, belum faham konsep tauhid yang sebenarnya. Tuh. Diberikan uzur. Layak diberikan uzur ada. Kemudian yang diriwayat Imam Muslim rahimahullah juga ketika seseorang di dalam perjalanan, di dalam perjalanan Rasul cerita Rasul lagi mau memberikan sebuah gambaran betapa Allah sangat bahagia ketika hambanya datang bertaubat kepadanya, jauh lebih bahagia daripada bahagianya seorang hamba dalam kondisi begini nih, begitu. Rasul memberikan sebuah analogi ya. Bahagianya Allah itu lebih bahagia daripada seorang hamba yang berjalan di negeri antah berantah dengan kendaraannya, katakan ontanya. Alaiha mata'uhu wa syarabuh. Di atas ontanya tersebut, disitulah hidupnya dia, makanannya, minumannya, peralatannya di atas onta tersebut semua, udah. Dan dia berjalan di negeri antah berantah. Singkat cerita akhirnya dia turun dari onta itu, entah buang hajat, entah apa, oke? Ternyata ontanya tersebut hilang darinya. Dia cari sana sini nggak ada. Allah. Sementara semua hidupnya di situ dan dia entah di negeri mana ini. Di tengah padang pasir. Bayangkan hal tersebut. Akhirnya dia udah nyerah nih, udah nyerah. Dia nyari tempat ademan dikit, dia selonjoran di situ menunggu kematian. Lihat, udah level seputus asa itu, udah siap menerima kematian. No. Pas dia udah selonjoran di situ di tempat adem di bawah pohon, faida tahu-tahu ontanya ini ada di depan dia, lengkap dengan seluruh makanannya, minumannya dan perbendaharaannya di situ. Kebayang nggak happy-nya nih orang yang udah sampai level putus asa ternyata datang begini. Langsung ditangkap ontanya tersebut dan dipegang, ya gak? Sangat bersyukurlah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman saking happy-nya, lidahnya kusut, kepleset. Dia mau berkata, ya Allah, sungguh memang Engkau adalah Tuhanku, Rabbku. Aku nih benar-benar hamba-Mu ya Rabb. Tuh, dia mau memberikan ungkapan ini sebagai bentuk bersyukur. Cuman min syiddatil farah, karena terlalu bahagia, kusut lidahnya. Dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguh Engkau memang hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Aturan dia bilang, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, aku memang hamba-Mu, begitu kan? Tapi akhta min syiddatil farah, saking girangnya salah. Dia bilang, ya Allah, Engkau memang hambaku, aku nih Tuhanmu. Fir'aun kalah songong sama dia. Fir'aun ini benar, ana rabbukumul a'la, itu perkataan yang bikin syaitan kaget dan minder. Ini berani gila Fir'aun. Akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Dia bilang gitu kan dia. Perkataan yang bikin syaitan kaget dan minder. Ini berani gila Firaun. Gue gak godain dia sampai situ. Kata iblis begitu. Berani gila Firaun. Kata iblis begitu. Firaun kalah songongnya sama nih orang. Engkau memang hambaku, aku adalah Tuhanmu. Tuh. Tapi gak sengaja. No. Al-khata'. Dihaja waka an ghairi qasd,
terjadi tanpa niat. Kalau sengaja kufur tuh. Tapi nggak sengaja tuh, lihat ada mawane, seseorang dihukumi dengan kekeliruan yang sifatnya pembatal keislaman kah atau sifatnya bid'ah, ada mawane. Diingkari, dibilang salah, tapi si orangnya dihukumi entar dulu. Si pelakunya entar dulu. Karena ada mawane, bisa jadi karena ketidaktahuan, bisa jadi ketidaksengajaan, bisa jadi dipaksa. Sebagaimana Ammar bin Yasir yang akhirnya mengatakan kata-kata kufur karena tekanan kaum musyrikin radhiyallahu anhu. Tuh. Dan lain-lain diantara sebab-sebab yang menghalangi seseorang dari dihukum batal keislamannya kalaupun telah terjadi pembatal keislaman pada dirinya, gitu. Ya. Betul nggak jadi? Hakikatnya ada nggak uzur bil jahal? Ada nggak? Ada uzur bil khata? Ada uzur bil ikrah? Ada. Ini hal-hal yang sifatnya uzur menghalangi lah. Iya gak? Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu di masa tersebut, kenapa dia nggak pakai jurus alay-alay sekarang yang kalau disampaikan penyimpangan, mungkin dia nggak tahu kalau hukumnya wajib kali beriman sama qadar. Kenapa nggak pakai begitu Abdullah ibn Umar? Kenapa langsung kalau ketemu dia orang bilang dia berlepas diri dariku, aku berlepas diri darinya? Tuh. Kenapa Abdullah ibn Umar ketika disampaikan, ada yang nggak beriman sama qadar ya Abdullah ibn Umar di Basrah. Kenapa dia nggak bilang sebagaimana yang dikatakan dai-dai sekarang ketika disampaikan, mungkin dia nggak tahu kali bahwa beriman sama qadar wajib. Kenapa nggak begitu? Paham nggak? Uzur bil jahal ada. Cuman di kasus apa? Pantas nggak wajibnya beriman kepada qadar dikasih uzur bil jahal? Pantas nggak? Paham nggak? Wajib iman sama qadar dikasih uzur bil jahal? Pantas nggak? Dan manusia itu hidupnya di zaman yang nggak jauh dari zaman Rasul Sallallahu, dan kemudian katanya sering gali ilmu, katanya sering baca Quran. Parah nggak? Dan siapa dia? Orang yang sering baca Quran, orang yang sering gali ilmu tuh. Yang kayak gini masih dikasih uzur bil jahal juga. Wah, entar iblis ente bilang, dia nggak tahu kali wajib sujud sama Adam waktu Allah suruh, jadi dia nggak nurut sama Allah. Iblis lo kasih ujur entar. Kenapa? Iblis kan disuruh sujud sama Adam, iya kan? Allah yang suruh kan? Terus iblis menolaknya kan? Uzur squad dan tabayyun squad akan memberikan uzur kepada iblis ini. Karena kaburnya mereka dari ketegasan-ketegasan syariat ini, mereka kabur, takut. Kalau perlu iblis dikasih uzur, mungkin iblis nggak tahu bahwa wajib untuk mentaati perintah Allah kalau Allah yang suruh. Tuh iblis dikasih ujur sama dia ntar tuh. Diujurin. Jadi uzur bil jahal ada pada kasus apa dulu, tapi untuk siapa? Seseorang dengan keilmuan yang luas dan tinggi nggak bisa kita kasih uzur dia di dalam perkara-perkara yang sifatnya thawabit ad-din, di dalam perkara-perkara yang sifatnya usuluddin, yang udah dogmatif dari zaman ke zaman, usul. Misal wajibnya menghormati dan mentaati penguasa. Nggak boleh doakan keburukan kepada penguasa. Ini hal yang udah berjalan dari zaman ke zaman. Mau baca buku akidah apa lagi lu, mesti ada poin ini. Kenapa? Ini inti di antara usul-usul Islam. Seseorang dengan keilmuan yang tinggi masih melanggar poin ini nggak kena dibagi uzur. Enggak. Ini emang udah pembangkang yang melawan usul Islam. Tuh, hitungnya begitu. Dapat gak? Dia seorang liberal, katakan dia berpendidikan tinggi, tapi pendidikan liberal jauh dari pendidikan Islam. Melanggar poin ini, kasih uzur, jahil, mau profesor 17 kali lagi. Tapi sekarang misal, S3-nya di Madinah. Ngelanggar poin ini, terus lu masih kasih uzur juga, itu si elonya yang bahlul.
yang kabur dari nilai-nilai ketegasan wajib di dalam syariah. Tuh, ngaca, tanyakan itu pada hatimu. Benarkah uzur yang kau berikan ini adalah sikap yang bijak atau hakikatnya kepengecutan dirimu dari nilai-nilai ketegasan syariat yang seharusnya? Karena orang yang membawakan uzur ini kan as if he's a wise man, gitu kan? Seolah-olah dia orang yang bijak, begitu kan? Enggak. Jadi uzur bil jahal ada, ahlus sunnah ada. Cuman pada siapa dulu? Pada perkara apa dulu? Untuk siapa dulu? Enggak semua perkara dan enggak semua individu layak diuzurin bil jahal. Dapat ya? Kemudian banyak riwayat-riwayat lain dari jalur-jalur lain yang dibawakan oleh Al-Imam rahimahullah. Tapi banyak jalurnya dhaif ya. Kemudian beliau rahimahullah berkata, "Fa'amal Islamu faqad fassarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'amalil jawarih adh-dhahirah minal qaul wal amal." Dari hadis ini dapat kita tangkap bahwasanya ketika dibilang Islam, yang namanya Islam ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hal-hal yang sifatnya praktek fisik, baik amalan ataupun ucapan. Itu Islam. Syahadat la ilaha illallah, salat, zakat, puasa, haji. Tuh. Jadi Islam dibilang Islam ini amal jawarih, amalan fisik. Itu Islam. Oke? Okay? Seperti syahadah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Itu amalan lidah. Ya kan? Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Ya. Dan amalan-amalan tersebut munqasamah ila amal badani. Amalan tersebut terbagi, amalan fisik tersebut terbagi menjadi amalan badan seperti sholat dan puasa. Dan ada amalan mali, amalan yang sifatnya harta. Seperti apa? Zakat. No. Ada amalan-amalan yang barang menyatukan antara amalan badan dan amalan harta. No, apa? Haji. Iya gak? Pakai fulus gak? Pakai fulus bener, lu ngantri lagi berapa puluh tahun. Iya gak? Di riwayatnya Ibnu Hibban rahimahullah ditambahkan. Di sanadnya nih, di lafaznya ada tambahan wal ghusl wal jinabah wa itmam al wudu tuh, dan juga mandi ghusl, mandi wajib ya. Ghusl minal jinabah, mandi dari junub tuh. Dan kemudian juga i'timar, umroh tuh, menyempurnakan wudu dan lain-lain, termasuk Islam. Yakni ini diantara amalan-amalan yang sifatnya jawarih, fisik. Wa fi hadza tanbihun ala anna hadhihi anna jami'al wajibat adh-dhahirah dakhilah fi musamma al-Islam. Nah, dari nilai-nilai ini dapat kita simpulkan sebuah kesimpulan bahwasanya kewajiban-kewajiban yang sifatnya zahir, yang tampak, salat, zakat gitu, ini masuk ke dalam kategori Islam, begitu, ya. Adapun yang disebutkan di dalam hadis Jibril ini adalah usul dari amalan-amalan Islam. yakni amalan-amalan fisik yang harus dilakukan oleh seorang muslim, konsekuensi dari keislamannya itu banyak. Tapi yang menjadi paling mendasar gitu di antara amalan-amalan tersebut, itulah yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis ini, yang dikenal dengan nama, akhirnya dinamai oleh ulama dengan nama rukun Islam. Ini yang paling inti di antara amalan-amalan fisik di dalam Islam, ya. Di beberapa riwayat ada tambahan lagi redaksi. Fa idza fa'altu dzalika fa ana muslim. Apabila aku lakukan semua amalan-amalan tersebut, apakah aku terhitung seorang muslim? Qal, Rasul berkata, "Na'am, iya." Nah, yadul ala anna man akmalal ima ityana bimabanil Islam al-khamsar musliman haqqan. Ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang menerapkan atau merealisasikan
Lima dasar nilai keislaman tadi, rukun Islam tadi, ini terhitunglah dia seorang muslim, haqqan, muslim yang sebenarnya, ya. Dan di antara hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya amalan-amalan zahir ini masuk ke dalam kategori Islam adalah di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim hakikatnya adalah seseorang yang dimana para kaum muslimin selamat dari lidah dia, selamat dari tangan dia. yakni selamat dari kezaliman lidahnya atau kezaliman tangannya. Ketika orang lain selamat dari dia, maka dia ini seorang muslim tuh. Nah, ini menunjukkan muslim, Islam, oke, lebih masuk ke dalam kategori amalan-amalan tangan atau amalan-amalan lidah. Amalan fisik, ya. Ketika Nabi bertanya, "Ayyul Islam khair?" Keislaman apa yang paling baik? Nabi berkata, "Antut imat ta'am." Ketika kau membagi makanan. Amalan fisik. Wa taqra as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan ketika kau memberikan salam kepada yang kau kenal dan yang kau tak kenal. Tuh, amalan fisik. Ya. Hadis-hadis demikian menunjukkan bahwasanya ketika dibilang Islam, maka lebih lebih mengarahkan maknanya kepada amalan-amalan fisik, jawarih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.